Beberapa investor asing mulai keluar dari pasar saham Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. IHSG pun sempat menyentuh 6.600, walau di akhir minggu lalu kembali naik ke 6.700. Sementara pasar saham dan pertumbuhan ekonomi global dan Amerika yang menjadi acuan dunia, masih saja memberikan indikator yang tidak konsisten. Bagaimana kita sebagai investor sebaiknya menjalankan strategi investasi sekarang ini? Berikut ini tips dan analisis dari Ekti Duanti, Head of Investment and Research BNI Asset Management. Memang The Fed tuh melakukan kenaikan suku bunga dari level terendahnya itu 0,25 sampai terakhir bulan Mei kemarin tuh masih naik 25 basis point. Sekarang range-nya antara 5 sampai 5,25% untuk Fed Fund Rate. Ini sebenarnya kan sebagai langkah untuk menekan laju inflasi karena harga barang yang naik cukup signifikan, krisis energi akibat COVID, adjustment dari COVID ya, recovery of COVID dan juga Rusia Ukraina. Namun kita melihat memang dengan kenaikan bunga yang sangat signifikan itu memang ada impact-nya. Nah, apakah pertanyaan yang pertama adalah kapan The Fed itu akan mulai meng-cut atau menahan kenaikan suku bunga? Beberapa data-data ekonomi yang sekarang itu sifatnya kelihatan data ekonomi Amerikanya itu masih sifatnya mix. Mix dalam artian kenapa mereka naikin suku bunga untuk menahan laju kenaikan inflasi. Inflasinya sudah mulai moderating, namun belum sesuai ekspektasi, masih jauh di atas target inflasi The Fed yang sekitar 2%-an gitu. Nah, selain itu ternyata yang namanya indikator seperti jobs report, unemployment rate itu masih cukup strong. Memang ada beberapa data mingguan, data bulanan yang terkadang menunjukkan klaim unemployment-nya udah mulai naik. Sehingga memang kalau dibilang sekarang data ekonominya relatively mix. Nah, sehingga ini yang membuat kenapa dalam beberapa bulan belakangan ini, walaupun sudah ada impact ke perbankan-perbankan di US, itu The Fed masih cukup berani untuk menaikkan suku bunga. Dan kalau dilihat bulan Juni dan Juli itu masih ada probabilitas kenaikan bunga The Fed lagi sekitar 25 basis point. Jadi artinya arah directionnya The Fed tuh untuk mencapai terminal rate tuh masih ada sampai ke 5,5%-an. Nah, setelah itu ekspektasi pasar tentunya mulai semester 2 2023 ini The Fed tuh paling nggak menahan laju kenaikan, artinya pause kenaikan bunga dan mulai nanti diharapkan mulai pivoting atau mulai meng-cut. Kita ngelihatnya lebih ke this is higher longer than expected suku bunga The Fed ini karena data-data indikator US-nya mendukung gitu. Kepada ekonomi dan pasar finansial global, tentu dampaknya yang pertama adalah satu dengan kenaikan bunga yang sangat signifikan tentunya ada yang terkena. Khususnya adalah yang punya asset allocation dalam bentuk fixed income market karena dengan suku bunga yield yang naik, artinya kebalikannya adalah harga obligasinya turun. Dan di Amerika sana itu penggunaan instrumen-instrumen fixed income cukup advance. Beda dengan di Indonesia, di sana ada yang bentuknya dari US Treasury yield, kemudian sampai dengan yang bentuknya mortgage. Semua instrumen fixed income pasti akan terdampak di situ. Nah, yang kedua mungkin yang akan menjadi dampak adalah yang namanya ekonomi. Ekonominya dirasa bisa terjadi kekhawatiran resesi, walaupun mereka masih cukup pede bahwa dan confident bahwa ekonomi Amerika itu belum sampai resesi. Namun iya, nanti akan terkena dari sisi daya belinya, dan dari sisi perekonomian yang bertahap namun pasti mengalami perlambatan. Dengan tone kenaikan suku bunga seperti ini tuh ada spekulasi-spekulasi di pasar. Ada unsur uncertainty yang cukup tinggi, di mana uncertainty ini membuat akhirnya pasar itu lumayan bergejolak. Lumayan sifatnya adalah volatilitasnya lumayan tinggi. Khususnya di aset-aset yang kelas yang berisiko seperti di pasar komoditas maupun di pasar saham itu gejolaknya cukup tinggi volatilitasnya. Berbeda dengan aset kelas seperti fixed income yang karena orang melihat mau nggak mau
pasti akan ada penurunan suku bunga walaupun longer than expected. Jadi for the long term 6 bulan ke depan suku bunga turun, nah sehingga harapannya pasti yang namanya aset kelas seperti fixed income arahnya jauh lebih positif dibandingkan dengan kelas aset yang lain yang lebih berisiko seperti pasar saham maupun pasar komoditas. Dengan kenaikan suku bunga yang sangat signifikan, di US itu kan berarti dari 0,25 udah naik ke 5,25, berarti artinya udah naik 5%-an. Nah, di Indonesia kenaikannya relatif tidak sebesar yang di US. Karena kita hanya naik itu suku bunga dari 3,5 menjadi 5,75. Jadi hanya naik 2%-an versus Amerika yang 5%-an. Artinya apa? Dari sisi kenaikan suku bunga, yield tekanannya itu kita lebih resilience. Gitu. Karena apa? Karena ternyata uang-uang itu justru rotate. Jadi karena kondisi orang takut dengan kenaikan bunga yang signifikan, dampaknya bagaimana pada risiko perbankan di US dan juga dari sisi global growth-nya, itu ada rotate uang. Jadi ada rotate uang. Jadi uang ini nggak hilang, tapi cuma berpindah dari region satu ke region yang lainnya. Nah, ini berpindah dari advance ekonomi seperti US, Eropa ke Asia, khususnya ASEAN ya. Baik seperti China, Indonesia, itu semua dapat benefit. Makanya secara year to date itu inflow itu cukup deras. Di pasar obligasi hampir year to date ini hampir 59 triliun. Di equity market juga sudah 19 triliun year to date inflow. Jadi artinya malah rotate ngelihat ternyata Indonesia punya daya tahan yang lebih karena suku bunga kita naiknya lebih kecil, tekanan pada pasarnya lebih kurang. Kemudian dari sisi economic growth-nya ternyata Indonesia masih bisa deliver growth di atas 5%-an dibandingkan negara-negara seperti di US maupun di Eropa yang justru economic growth-nya justru mengalami perlambatan. Jadi kalau dibilang sekarang itu Indonesia salah satu darling karena banyak sekali inquiry untuk foreign direct investment selain yang inflow untuk portfolio inflow. Iya, kalau di Indonesia sendiri karena ngeliatin inflow portfolio year to date itu masih positif, berarti tentunya adalah sektor-sektor atau saham-saham yang banyak diminati oleh asing itu banyak masih mengalami kenaikan. Itu kelihatan makanya indeks reksadana indeks kita ya, seperti yang berbasis big cap itu seperti yang basisnya adalah IDX 30, kemudian MSCI, kita punya ETF MSCI itu punya return year to date juga jauh lebih tinggi dibandingin IHSG. Gitu, 8-9% year to date. Jadi ini menunjukkan bahwa asing masuk ke Indonesia dan memburu saham-saham big cap dulu. Nah, saham-saham ini apa saja? Pasti yang punya bobot besar sebagai index mover di market dari sektor perbankan itu masih sangat diminatin. Kemudian juga sektor-sektor yang lain yang basisnya adalah big cap juga seperti industri telekomunikasi maupun dari sisi consumernya juga gitu. Nah, kalau dilihat dengan asing yang masuk ke Indonesia, mereka tuh beli sahamnya on the basket portfolio. Jadi tentunya akan melihat yang big cap dahulu. Namun nanti selanjutnya pasti akan disisir juga saham-saham yang berfundamental baik yang small mid cap-nya juga akan mendapatkan inflow ya. Dan kita ngelihat ya walaupun Indonesia memang tahun lalu kita dapat benefit dari harga komoditas yang tinggi ya. Nah, tahun ini orang khawatir dengan normalisasi harga komoditas ya, karena global growth sudah mulai agak slowing down. Namun ternyata dari data-data trade balance yang dirilis tiap bulannya, itu surplusnya masih cukup besar, menunjukkan bahwa masih ada balance antara ekspor dan impor kita, dan juga ternyata ekspor kita sekarang tidak hanya didominasi raw material, tapi juga barang-barang setengah jadi yang udah diprocessing dengan lumayan banyak smelter yang udah jadi di Indonesia Timur. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata walaupun komoditas turun pun Indonesia trade balance-nya masih hebat. Bahkan anomalinya itu biasanya di semester 1 ini akhir itu biasanya rupiah tuh melemah. Karena ada banyaknya pembayaran dividen, pembayaran cicilan utang pemerintah. Namun ternyata rupiah justru strong.
bisa meluncur di bawah 15.000, appreciate, dan termasuk salah satu strong currency di Indonesia, di region gitu. Jadi ini artinya memang cukup besar sentimen untuk masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat big cap dan sektor-sektor seperti index mover, seperti banking, telkom, kemudian juga dari consumer. Namun berikutnya adalah kita masih melihat banyak sektor yang cukup menarik ya. Sektor apa yang beberapa sektor yang menarik pasti kita ngelihat salah satunya adalah yang dapat benefit dari recovery ekonomi. Karena bagaimanapun after COVID, tentunya recovery ekonomi itu terus berjalan gitu. Dan kelihatan lebaran kemarin juga ramai, dan mall-mall juga ramai. Consumer domestic purchasing power memang belum pulih sepenuhnya, tapi secara bertahap kita melihat sudah mulai terlihat gejolaknya meningkat terus. Nah, makanya story-story consumer domestic story ini menurut saya menjadi salah satu tematik untuk di tahun 2023 ini. Selain itu, yang menarik adalah nanti semester 2 itu mulai masuk kampanye pemilu ya. Jadi tentunya akan ada banyak dana-dana yang keluar lagi ya. Dan ini baik yang dana resmi untuk kegiatan kampanye maupun yang underground-nya juga kan. Jadi ini akan nge-push kegiatan-kegiatan konsumsi juga di masyarakat. Jadi kita masih positif dengan sektor-sektor seperti consumer, kemudian banking, itu result perbankan juga kelihatan year on year profit earning-nya juga masih bagus. Jadi kita masih believe dengan story konsumsi domestik. Nah, setelah konsumsinya bergeliat tentunya akan turunan ke sektor-sektor produksinya gitu. Jadi sektor produksinya, logistiknya, transportasinya itu akan mendapat multiplier effect.